رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر، اللهم تمم بالخير، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur kami sehingga kami diberi kesempatan untuk bertemu semula dengan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 44 hari lagi kita akan kedatangan tetamu agung yang dinanti, di mana di dalamnya tuan-tuan, ya, tidak ada doa yang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan Pengurusi serta ahli jawatan kuasa surau yang sama-sama kita cintai, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, haji hajah, ayahanda, bunda, kanda, ananda, dinda sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang terindah Allah bagi kita mampu melaksanakan perintah Allah on time. Alhamdulillah. Dan pada hari ini tuan-tuan, kalau mengikut Masehinya, merupakan hari yang bersejarah. Kedatangan saya alhamdulillah tepat pada waktu untuk mengingatkan diri saya akan jihad umat Islam di Palestin, yaitu 15 Mei. Hari apa tuan 15 Mei? Nakbah Palestin, di mana berawal daripada hari ini, diawali dengan perancangan sebelumnya yang begitu rapi sejak 1917 atau 1889 sebelumnya. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah, maka tepat 15 Mei 1948, maka pindahlah, dirampaslah bumi umat Islam Palestin oleh Zionis Yahudi Israel sampai sekarang. Hari ini entah yang keberapa kali kita memperingati. Tentunya masing-masing kita sudah mempersiapkan diri untuk disoal oleh Allah nanti di padang mahsyar. Apa yang sudah kamu buat melihat saudara-saudara kamu dibantai? Begitu tuan-tuan. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa-siapa yang tidak ambil tahu, tidak ambil berat tentang urusan umat Islam yang lainnya, maka dia bukan termasuk umatku, kata Nabi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan sentiasa jihad kita berterusan hinggalah Allah tentukan sama ada Palestin dimenangkan oleh Allah atau kita tetap melihat dia dalam keadaan terjajah dan kita menutup mata untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Wan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya merasa bahagia. Kenapa? Lebih kurang 11 atau 12 bulan berpisah dengan tuan-tuan jamaah sekalian, kita berjumpa lagi di majlis yang diberkati oleh Allah, majlis ilmu, Raudhah min Riyadhil Jannah,
taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza marartum bi riyadil jannah farda'u, ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu lalu di taman-taman syurga, maka duduk untuk merangkul rumputnya, subhanallah, menikmati kenikmatannya. Fa inna lillahi sayyaratin minal malaikah yatlubuna hilaqad dzikri. Karena sungguhnya bagi Allah itu, Allah punya kumpulan-kumpulan daripada malaikat yang tugasnya apa? Sentiasa meraya-raya mencari di mana ada halaqah-halaqah zikir, ilmu. Maka malaikat-malaikat ini pun akan bergabung bersama dengan kita. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, malam ini pahala yang insya-Allah akan kita dapat adalah pahala silaturahim. Amin. Amin. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimah. Apa baginda Rasul menyebut, siapa yang ingin rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah, dan umurnya dipanjangkan oleh Allah. Apa maksudnya? Penuh dengan keberkatan umur. Umur yang singkat tapi amalan luar biasa. Ini keberkatan umur. Macam mana caranya, kata Rasul? Falyasil rahimahu. Maka sering-sering bersilaturahim. Kereta yang kita punya, kereta silaturahim. Rumah yang kita ada, rumah silaturahim. Handphone yang kita ada, handphone silaturahim. Facebook yang ada, Facebook silaturahim. Subhanallah. Semuanya penuh dengan pahala dan keberkatan dari Allah. Yang kedua, tuan-tuan, adalah kenikmatan berbagi pengetahuan. Yang ada di hadapan tuan-tuan bukan lebih alim berbanding tuan-tuan, cuma nak share pada malam hari ini, share. Ya, karena di Indonesia sekarang ini, akhir-akhir ini, di samping pembicaraan tentang yang sedang menghangat, pembicaraan tentang apa, Pak? Jokowi. Ya, perbincangan tentang pilihan raya. Sudah berakhir pilihan raya untuk ahli ahli parlimen dan ahli dewan undangan negeri. Maka menuju pada pilpres. Pilpres apa ya? Pilihan presiden. Subhanallah. Bila 9 Julai Ramadan. Berharap peristiwa Badar berulang. Apa dia? Umat Islam kalau diserang, diperangi di bulan Ramadan, siapa yang menang? Islam. Amin ya rabbal alamin. Begitulah. Cuma untuk lebih detail kita bincang di luar, insyaAllah. Baik, cuma mohon doanya saja. Allah bimbing umat Islam di Indonesia untuk menentukan pemimpin mereka sebagaimana doa yang mereka sentiasa lantunkan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpin itu lahir dari kalangan orang yang bertakwa. Begitu juga dimanapun di belahan dunia ini yang diduduki oleh umat Islam, pemimpinnya adalah orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan, yang sedang menghangat di Indonesia ada dua. Apa dia? Yang pertama ODOJ, ODOJ. Apa kepanjangannya? ODOJ stand for One Day One Juzuk. One Day One Juzuk, ODOJ. Oh subhanallah. Ya, di awal bulan ini semua ODOJ, ya, member of ODOJ berkumpul di masjid terbesar di Indonesia, Istiqlal. Ya, berhampiran dengan Gambir, stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Berapa tuannya berhimpun? 30 hingga 50 ribu peserta. Yang mereka ini sentiasa setiap harinya minimal 1 juzuk membaca Al-Quran. Maka kalau 30 orang berhimpun dalam satu grup di WhatsApp, hari ini si fulan juz 1, ya, kemudian si fulan juz 2, bulan lagi juz 3, ada 30 orang. Baca serentak satu hari. Kata besok si A yang kemarin juz 1 pindah jadi juz 2. Begitu. Kan yang kemarin juz 30 pindah jadi juz 1. Terus maknanya dalam satu bulan khatam tak? Khatam. Semangat.
odojer ini untuk sentiasa intim dengan Al-Quran. Allah. Karena ukuran dan takaran keimanan seseorang, kalau dia dinilai dari sejauh mana muamalahnya dengan Al-Quran. Allah. Innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sungguhnya Al-Quran itu merupakan zikir kamu ya Muhammad dan zikir umatmu. Subhanallah. Yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf. Innahu ladzikrul lak. Al-Quran itu zikir kamu Muhammad, wa liqaumik, dan umatmu. Subhanallah, jelas sudah. Ya, jadi mudah-mudahan semangat Qudus ini dia juga migrate, pindah kemana? Ke negeri umat Islam Malaysia, pindah. Jadi semakin ramai orang yang sentiasa intim dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, baru launching kemarin sudah 50.000 peserta. Berharap semua umat Islam di Indonesia akan jadi member of Qudus. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dimulakan di sini. Ya, bahkan di Indonesia juga ada yang sudah memulakan salju. Ya, salju ini artinya 5 juz setiap hari. 5 juz setiap hari. Baik, itu yang sedang tren. Yang kedua yang insya Allah akan saya bawakan pada malam hari ini, ini pun sedang booming di Indonesia, di Jakarta terutamanya. Setiap minggu pertama kita adakan yang disebut Self Total Solution Training. Ya, satu training untuk mendapatkan empat yang berharga. Ya, training ini mentargetkan 4. Apa dia tuan? Yang pertama, healing. Kita sehat. Bahkan kita boleh dengan izin Allah mengobati, menyembuhkan urusan Allah. Mengobati adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya Ustaz? Fa idza maridtum tadawaw. Kalau kamu sakit, maka berobatlah, kata Rasulullah. Di saat kita juga punya skill boleh mengobati orang lain, terutama keluarga sendiri, istri, anak-anak, mak ayah, adik-beradik, subhanallah, satu yang berharga. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, atau dalam istilah yang lebih akrab lagi, sebaik-baik umatku yang lebih bermanfaat untuk orang lain, paling bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ilmu ini dapat menghantar kita untuk menjadi manusia yang terbaik sesuai disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa dia? Yang bermanfaat, paling bermanfaat, banyak bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama, healing. Lalu untuk healing ini macam mana? Untuk healing ada caranya. Maka diajarkan ini 2 days total solution training, 2 hari. Yang di Jakarta kita bahas Sabtu Ahad minggu pertama, InsyaAllah ya, hanya dengan satu terapi ringan, di mana kita mulakan dengan set up, kemudian ada tune in, kemudian tapping. Sungguhnya tuan-tuan yang dikasih dirahmati oleh Allah, ya, saya sedikit akan memperkenalkan ilmu ini dan pengasasnya pada tuan-tuan dan puan. Apa kaitannya dengan kuliah maghrib? Ada kaitan. Ya, kerana pengasas ilmu ini atau SEFD adalah seorang Tuan Haji Ahmad Faiz Zainuddin. Asalnya Surabaya. Ya, beliau masih lagi muda. Saya lebih tua sedikit daripada beliau. Beliau lebih muda daripada saya. Tuhan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tagline-nya adalah ilmu ini ya dapat bermanfaat untuk kita tanpa alat, subhanallah, tanpa obat, dan yang paling mustahak di akhir adalah tanpa unsur khurafat. Ini yang utama agar kita selamat dunia dan akhirat.
tanpa alat, tanpa obat, tanpa unsur khurafat. InsyaAllah. Ya Tuhan yang dikasih rahmati oleh Allah, ya, diawali dengan ilmu EFT yang diasaskan oleh seorang warga negara Amerika. Tapi kerana ilmu ini ya cukup baik, maka Tuan Haji Ahmad Faiz Zainuddin menambahkan S di depan. Apa Tuan S-nya? Spiritual Emotional Freedom Technique. Dan alhamdulillah, hanya dengan mengetuk, dia tidak guna jarum seperti akupuntur, dia tidak gunakan tekanan tenaga sebagaimana aku pressure, tapi dia gunakan tapping, sentuhan-sentuhan ringan di 18 titik akupuntur. Padahal ada 360 lebih titik akupuntur di tubuh badan kita kalau Tuan mempelajari akupuntur. Tapi kita ringkas menjadi 18 titik sahaja. Lalu apa hasilnya? Ratusan, mungkin sudah sampai 1 juta orang yang mendapatkan manfaat daripada teknik perubatan ini. Subhanallah. Yang lumpuh, alhamdulillah boleh bangkit, boleh solat lagi. Ya, yang sakit-sakit kaki, yang sakit-sakit punggung, pinggang, ya, termasuklah penyakit-penyakit kronis yang lainnya, kritikal yang lain yang sudah ada di dalam diri seseorang bertahun-tahun. Alhamdulillah, hanya dengan usaha, ya, tawakal, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ridha, dan serahkan kepada Allah kesembuhan, diiringi dengan usaha yang tapping tadi, ya, 1 juta orang lebih di Indonesia sudah menerima manfaat. Perubatannya, tekniknya ini dilakukan 5 hingga setengah jam. Bahkan rekod yang dilakukan oleh Pak Ahmad Faiz Zainuddin ini bersama timnya dapat memberhentikan kecanduan, ketagih rokok, ya, dari ataupun yang dialami oleh 1.400 orang pelajar sekolah dalam satu tempat yang cukup luas, maka ditapping mereka. Ya, alhamdulillah dalam masa 5 hingga 10 menit kemudian rasa rokok itu sudah tidak lagi nikmat. Dia bertukar menjadi pahit, kemudian jadi panas, dan kemudian mereka stop merokok selama-lamanya, forever. Padahal mungkin ada di kalangan mereka yang merokok sudah tahunan, bertahun-tahun sejak darjah 1, ya, sampailah menengah, ya, 3, menengah 5, ya, terapi 5 sampai 10 menit, kemudian stop. Alhamdulillah, forever. Dan juga, ya, dilakukan oleh center ini kepada orang-orang dewasa, bukan hanya kalangan anak-anak sekolah. Lalu 2.600 lebih begitu, atau 2.000 lebih bantuan di penjara yang ketagih narkoba, orang Indonesia sebut narkoba, ya, narkotik, ya, dan obat-obatan terlarang begitu, semisal dadah dan sebagainya. Alhamdulillah, ya, kecanduan atau ketagih ini hilang, ya, dengan tapping ini, terapi. Alhamdulillah. Dan ini semua dicatat dalam rekod MUI, dan Museum Rekod Indonesia. Alhamdulillah, Tuhan. Baik, ya, perkenankan saya tuan-tuan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan self ini kepada tuan-tuan. Nanti di akhir saya akan beritahu kenapa, ya, ada apa di sebalik self ini, kenapa dia boleh berkesan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan tuan boleh, ya, berkenalan dengan pendiri self ini sendiri, insyaallah. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan menjadi penderita hidup Anda sekarang? Apakah Anda merasakan sakit fisik di dalam tubuh Anda? Mungkin Anda punya sakit ma akut, Anda mungkin punya migrain, menderita diabetes, atau mungkin Anda kena hipertensi,
Atau Anda punya sakit-sakit yang benar-benar membuat hidup Anda susah sekarang. Atau mungkin Anda punya masalah emosi Bapak Ibu, yang Anda bergelut dengan itu bertahun-tahun. Anda mungkin punya fobia, atau ada sedang kecanduan rokok mungkin dan ingin berhenti merokok, atau Anda sedang merasakan ketakutan yang sangat atas sesuatu, atau mungkin mengkhawatirkan masa depan keluarga Anda dan tidak bisa menghilangkan kekhawatiran itu, atau Anda punya rasa dendam yang tidak hilang-hilang, kesedihan yang tidak hilang-hilang. Apa penderitaan batin Anda saat ini? Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah solusi konkret, solusi praktis yang bisa Anda praktekkan langsung untuk mengatasi masalah-masalah itu. Kami menawarkan pada Anda sebuah training, namanya SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ya, dengan teknik ini Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda dengan cepat dan mudah. Misalnya Anda punya masalah-masalah tadi, pusing, akut, atau masalah emosi tadi, Anda punya fobia, trauma, kecanduan, dan seterusnya, Anda bisa mengatasi dengan cepat dan mudah dengan teknik ini. Dengan teknik ini, kami mengajak Anda untuk bisa lebih bahagia dengan hidup Anda sekarang. Bahagia dengan diri Anda sekarang tanpa syarat. Kalau mungkin selama ini Anda bahagia jika saya akan bahagia jika punya mobil baru, saya akan bahagia jika isi saya sudah berubah, saya akan bahagia jika punya rumah baru, saya akan bahagia jika ini, jika itu. Dengan training ini kami akan membantu Anda bisa memiliki rasa bahagia walaupun anak Anda belum berubah, walaupun Anda masih sakit, walaupun keluarga Anda masih belum baik. Jadi unconditional happiness. Bagaimana supaya bisa lebih bahagia apapun kondisinya. Juga kita bantu Anda untuk bagaimana bisa bahagia dengan keluarga Anda, dengan anak Anda, istri Anda, suami Anda. Bagaimana Anda memiliki strong and happy family, membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Di training ini kami juga sampaikan pada Anda bagaimana caranya kalau Anda ingin sesuatu, ingin meraih sesuatu, Anda bisa meraihnya. Bagaimana bisa lebih sukses. Dan cara kami unik. Cara kami yang kami sampaikan pada Anda bukan sekedar motivasi Anda, tapi kami berikan skillnya yang bisa Anda uji, yaitu dengan meningkatkan keberuntungan Anda dulu, luck factor Anda. Dan ini pun berdasarkan penelitian ilmiah oleh seorang profesor psikologi di London yang meneliti tentang orang selalu beruntung, orang selalu sial selama 8 tahun, dan setelah temukan rumusnya 4 prinsip yang beruntung sama orang sial, diajarkan 4 prinsip ini pada orang serba sial. Sial dalam bahasa Indonesia artinya tidak beruntung, Pak. Mohon maaf. Tiba-tiba keberuntungannya meningkat semua. Dan ini tidak dikasih garansi bahwa kalau Anda lakukan ini selama 7 minggu, maka keberuntungan Anda kita garansi akan meningkat. Atau kalau tidak, kami kembalikan investasi Anda. Dengan teknik ini Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda. Anda bisa lebih bahagia dengan hidup Anda, dengan keluarga Anda. Anda bisa lebih beruntung, lebih sukses meraih yang Anda inginkan. Dan terakhir, materi terakhir setelah Anda meraih 3 itu, bagaimana Anda bisa memberi manfaat buat banyak orang, meraih greatness, meraih keagungan, menjalani hidup yang mulia. Ini 4 materi kita ini apa itu? Apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda? Bukankah 4 hal itu? Anda yang punya masalah ingin Anda kasih, healing. Anda ingin lebih bahagia dari hidup Anda, happiness. Anda ingin meraih yang Anda inginkan, sukses. Dan Anda ingin mengakhiri hidup Anda dengan setelah memberi manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin orang, fitness. 4 materi ini yang kami tawarkan di training kami ini apa itu? Dan kami garansi jika setelah training 2 hari Anda tidak mendapatkan 4 ini, bahwa ini tidak sesuai yang kami janjikan, bahwa ini tidak sepadan dengan yang Anda korbankan, kami akan kembalikan investasi Anda 100%. Sampai ketemu di training SEF, Total Solution for Healing, Happiness, Success, and Fitness. Alhamdulillah kita sudah bersilaturahim dengan seorang hamba Allah, ya guru saya, karena saya pernah ikut di angkatan 193 ya. Total murid beliau ataupun peserta training ini sudah mencecah 25.000 orang, ya 200 angkatan lebih.
Tuan mahu kita lihat bagaimana berkesannya ilmu yang kita boleh dapat dari beliau. Ini di antaranya seorang yang sudah kecandu rokok, Adisa juga. Ini belum diterapi. Ini masih nikmat, sedutannya masih nikmat. Ini air biasa, ya, tidak ada apa-apa isinya, melainkan air. Yang bisa dia merokok bukan hanya kalau mau bisa Kata beliau, yang bisa memberhentikan Anda merokok adalah Anda sendiri, bukan siapa-siapa. Jadi keinginan dari dalam itu yang harus kuat begitu. Dua jari tangan kanan, dua jari tangan kanan, mencari bagian di atas dada kiri yang paling sakit kalau ditekan. Ini proses set up namanya. Ya Allah, saya ingin berhenti merokok. Ya Allah, saya ingin berhenti merokok. Agar badan saya tetap sehat dan uang saya bisa berhemat untuk membeli barang-barang lain yang lebih bermanfaat. Ya Allah, saya rasa, saya rela, saya serahkan kepadamu kesembuhan saya. Supaya tidak lebih menghadapi ya Allah, saya ingin saya berhenti merokok. Tapi terasa sulit karena saya kecanduan. Ya Allah, bantulah saya untuk berhenti merokok sekarang juga, hari ini juga, detik ini juga. Saya rasa, saya rela, saya serahkan kepadamu kesembuhan saya. Benar, tidak mengendalikan. Nikmat. Anda merasa waktu merokoknya ada berubah atau sama saja? Sama-sama saja tidak apa loh. Kalau sama saja tidak apa. Anda belum saya lagi. Kalau berubah tidak ya. Jaga pakai, jaga begitu biasa lucu. Ini apa? Ini rasa kayak kopi tadi. Kopi itu kan ada rasa kopinya. Jadi ada lagi rasa kopinya itu tidak ada yang bilang. Bahkan sudah mengatakan dengan terus terang sudah agak berbeza rasanya seperti sebelum set up. Ya. Dalam masa hitungan saat sahaja rasa rokok itu berubah. Yang mana di yang sekarang yang begini ya, kita yang begini, biasa, tapping, kita perhati beliau terapis ini men-tapping.
Hanya ketukan ringan, tidak pakai jarum, tidak pakai tenaga. Kalau kamu bisa bertahan di rokok, tidak ada asupan nikotin baru. Ya, jadi jangan isi nikotin yang bisa. Itu biasanya seminggu 2 minggu kesana kamu udah nggak bisa. Oke, ya, Alhamdulillah. Ya, tuan-tuan yang dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang baru kita saksikan satu testimoni di mana seorang pelayan hotel yang sudah bertahun-tahun ketagih nikotin rokok, mungkin nikotin pun dah bercampur dengan darahnya begitu. Alhamdulillah, hanya dalam hitungan saat ya atau menit, begitu di bawah 10 menit sudah dapat menyelamatkan duitnya daripada harus dibakar setiap hari, ya, ataupun lebih baik ditabung untuk anak dan istri, ataupun kesehatannya semakin membaik karena tidak merokok. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ya, kita saksikan bersama bagaimana seorang Fuad Baraja ini yang jadi terapis tadi itu membentuk satu Facebook khas untuk cerita beliau bagaimana berinteraksi dengan orang-orang Indonesia yang memang ketagih rokok. Kemudian beliau dapatkan ilmu SAF ini dari Pak Tuan Haji Ahmad Faiz Zainuddin dan dipraktikkan, dan sudah banyak beliau menyelamatkan saudara-saudara kita di Indonesia, ya, daripada perokok berat begitu, ya, ketagih kecandu rokok sampailah ya tidak lagi merokok selama-lamanya. Maka beliau di akhir mengatakan kalau sekiranya Anda boleh bertahan tidak merokok, maka akan tidak ada atau tidak ada lagi nikotin baru yang masuk ke dalam tubuh. Dan kemudian kalau boleh bertahan selama 2 minggu, maka selamanya akan menyatakan say goodbye pada rokok. Alhamdulillah. Lalu tuan, ini adalah yang ada di surface, ya, di permukaan. Maaf tuan, yang ada di permukaan. Tapi kalau semakin ramai orang yang merokok kemudian berhenti merokok atas usaha kita, gitu, dengan ilmu SAF yang kita dapat misalnya, kita coba dengan izin Allah, alhamdulillah berhenti merokoknya. Agak-agak siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan kalau rokok itu tidak dibeli oleh umat Islam. Dalam hal ini ada kaitannya dengan hari ini tuan, Hari Nakba Palestin. Apa kaitannya? Siapa yang boleh bagi tahu? Siapa yang punya kilang rokok di dunia? Subhanallah, Allahu Akbar ya. Begitu. Jadi kalau tuan perhati film tadi dari awal, siapa yang perhati detil, dia tahu kenapa dia boleh berkesan. Kenapa boleh dalam hitungan saat, dalam hitungan menit berkesan itu kenapa? Ini pembahasan dalam masjid kita agama. Adapun pembahasan yang lebih ilmiah saya akan tayangkan di filmnya selepas ini. Kenapa? Coba kalau tuan perhati ketika stand up ini, apa yang diucap? Ya Allah, atau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya saya ingin berhenti merokok. Hari ini juga, saat ini juga, walaupun saya ketagih rokok, ya Allah, bertahun-tahun.
maka saya ikhlas, saya ridha, dan saya pasrahkan kesembuhan saya berhenti merokok padamu ya Allah. Apa kesimpulannya Pak? Yang kedua, kalau tadi kita dah dapat dah, kalau semakin banyak orang-orang Islam yang berhenti merokok, Allahu Akbar, ya, luar biasa. Yang kedua, di mana? Begitu, di mana? Di mana inti dari ilmu ini, di mana? Tuan, share, kita share. Saya boleh garis bawahi satu, underline, mungkin tuan dapati yang lain-lainnya. Ya, dengan Allah tidak ada yang mustahil. Dengan Allah tidak ada yang mustahil. Aku serahkan kesembuhan penyakitku padamu ya. Amin. Subhanallah. Ini kalau penyakit fisikal. Tapi kalau penyakit emosi, dendam, marah, benci dan sebagainya, maka kita berkata, aku serahkan ketenangan batinku kepadamu ya Allah. Ya Allah, walaupun saya merasa marah, dendam dengan seseorang, entah itu istri, entah itu anak, entah itu mertua, entah itu kawan, kita mengadu, saya ikhlas, saya ridho, saya terima ya Allah. Itu rukun iman yang keberapa tuh? Takdir. Antumina billah bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman pada takdir, sama ada yang baik ataupun yang tidak. Rukun imannya di sini. Lalu kemudian saya pasrahkan ketenangan hati saya. Allahu Akbar. Maka dengan Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin siapa pakar komputer ini nak balik macam mana? Ya, saya ada sedikit lagi nak ditayangkan. Nak balik dari ini macam mana? Pakar komputer dulu. Saya tekan escape tak balik-balik. Ada pakar komputer sini tak ada? Baik, Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus khas untuk surau ini, siapa-siapa yang punya aduan penyakit fisikal atau emosi, insya-Allah minggu depan ya ada seorang terapis datang dari Jakarta, dibawa oleh Tuan Haji Rosli dan Tuan Haji Nurbaiti. Kenal? Kenal ya? Tuan Haji Nurbaiti kenal ya Tuan? Kenal. Kami buka siapa yang berkenan, yang punya penyakit fisikal sila, yang punya penyakit emosional, aduan, ya, sila. Contohnya anak-anak, cucu-cucu yang masih suka, orang Jawa kata ngompol tengah malam. Paham ngompol tak? Ya, buang air kecil. Siapa teknikal? Komputer. Ini nak pusingkan lagi ke awal ni. Sudah Tuan. Jazakumullah khair. Allahu Akbar ya salam. Jazakumullah khair. Dari banyak-banyak ini satu aja pakai komputer. Kalau Ustaz tak boleh itu wajarlah ya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Ini contoh lain daripada kejayaan ya. Beberapa prestasi dan penghargaan yang telah dicapai oleh Sam, buku bestseller Sam dan DVD telah terjual lebih dari 20.000 kopi. Perolehan pemuri untuk menghentikan kebiasaan merokok 1.428 pelajar dari Jabodetabek pada tanggal 31 Mei. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek. Gitu ya. Berapa kawasan itu digabung namanya? Jakarta, Bogor, ya, Depok, Tangerang dan Bekasi. 2008. Memperoleh pembeli menghilangkan kecanduan narkoba kepada 2.643 narapidana. Training Sam telah menyebar di Indonesia dan luar negeri, antara lain Aceh, Padang, Batam, Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Pangandaran, Semarang, Yogyakarta, Surabaya,
Malang, Jombang, Bali, Balikpapan, Saudi Arabia, Malaysia, Hong Kong, Australia. Dengan jumlah 107 angkatan, 25.000 alumni sampai dengan Oktober 2012. Perusahaan yang telah mengikuti share in-house training PT Timah, PT Telkom, Kadin Primakul, Dirjen Pajak, Pertamina, PT PN 11, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Polda Jatim, Bayangkari Polda Jatim, Universitas Airlangga, IMSI, SMP Muhammadiyah Surabaya, SMU Santa Maria Surabaya, Muslim Student Association, Monash University. Saya telah diliput oleh banyak media, baik cetak maupun elektronik, RCTI, SCTV, Tempo, Aura. Itu achievement yang alhamdulillah ya sudah dicapai oleh saya. Di antara testimoni para pakar di Indonesia, termasuk kalau Tuhan pergi ke Bandung dan singgah di sebuah pesantren namanya Darut Tauhid. Kenal Tuhan siapa pemimpinnya? Yang kita sebut A'agim ya. Kiai Haji Abdullah bin Ustaz memberikan satu testimoninya terhadap saya. Apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya atau melihat saya ingin belajar tentang teknik penyembuhan diri, tentang trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SAFT yang sekalian dari spiritual, emosional, freedom teknik, yang pasti kita belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SAFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. Saya mengenal Kiai Haji Abdullah bin Ustaz atau A'agim. Ya, kalau Tuhan pergi ke Bandung, dia punya pesantren namanya Darut Tauhid. Adanya takbir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz. Bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga dibalik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Tujuan akhir kita ya, di samping dah dapat sedikit preview ya tentang SAF, Spiritual Emotional Freedom Technique, dan juga pengasasnya yang bernama Pak Ahmad atau Haji Ahmad Faiz Zainuddin. Maka saya pun terakhir akan tayangkan profil beliau. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita boleh bersilaturahim dan dapat berkenalan dengan beliau dan boleh berjumpa dengan beliau direct pada 21 dan 22 Jun bulan depan. Di mana Tuhan di Perpustakaan Awam Selangor. Ya, kita akan jemput beliau dalam SAF Total Solution 2 hari, 2 days, untuk dapatkan ilmu daripada beliau. Ya, dan kemudian hari pertama kita akan belajar healing, macam mana kita boleh sembuhkan, boleh obati diri sendiri dengan izin Allah, ya, dengan menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada hari kedua juga kita akan belajar bagaimana kita boleh meraih kejayaan di masa yang akan datang dengan satu teknik terapi lain yang disebut Deep SAFT, ya, DEEP SEFT gitu. Nah, ini teknik-teknik terapi yang diasaskan, ditemukan oleh beliau. Ya, di samping 4 faktor tadi yang akan kita dapati melalui kursus ini, yang punya masalah dengan anak-anak, terutama bila anak sudah masuk alam remaja, macam mana nak tackle anak remaja?
beliau akan bagi. Kenapa? Sebab 4 faktor itu adalah healing, kemudian happiness, success dengan greatness, dan terakhir bagaimana kita boleh menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ini dia Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Ahmad Faiz Zainuddin, Black Founder and Master Trainer, penulis buku bestseller Sam, menempuh pendidikan formal di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, program Master of Science in Human Resource Development di Universitas Teknologi Malaysia, meraih gelar Master of Science Technopreneur and Innovation di Nanyang Technological University, mengikuti berbagai program pendidikan di bidang Human Resources Empowerment and Innovation di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta di berbagai universitas dan perusahaan terkenal di China, Australia, di berbagai pusat pemberdayaan diri di India, di berbagai universitas dan perusahaan terkenal di Amerika dan Kanada. Belajar langsung dari ahlinya, Gary Gray, Jack Hartle, Steve Wells, Joseph Wan, Harold Saito, Profesor Christian Carter, Profesor Desmond Carter, pencipta dan pemegang kaki dari SEM, Visual Emotional Freedom Technique, dan host Holistic Person Empowerment System. Setelah mempraktekkan SEM lebih dari 25.000 orang di berbagai negara, tampil di berbagai media, baik nasional dan luar negeri. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi rahmati Allah, saya meminta kerjasama daripada pihak ahli jawatan kuasa surau, sekiranya ada di kalangan hadirin dan hadirat dan juga jamaah kita